Mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dan ucapkan alhamdulillah bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki tahun yang baru. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama 1445 Hijriah. Kita berdoa semoga di tahun 1445 Hijriah apa yang kita lakukan, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita baik yang kita sadari maupun tidak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga di awal tahun baru ini, selama 1 tahun ini, semoga hidup kita makin lebih baik, hidup kita makin bertumbuh, Allah jauhkan kita dari para bahaya, Allah jauhkan kita dari mana. Al-Fatihah. Iya, kalau alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini momentum tahun baru Hijriah, saya akan membahas, kita akan belajar tentang membelah hikmah di bulan Muharram. Ya, salah satu bulan Muharram ini adalah bulan Hijriah atau bulan Asyura, bukan Syura ya. Oke, sebelum dimulai sebagaimana biasa, mari bersama-sama kita mematikan handphone kita, silent handphone kita, agar ilmu ini, belajar ini tidak terganggu hanya gara-gara hati kita bunyi. Baik, saya akan ingatkan kembali tentang proses belajar. Saya tidak intinya mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya. Semakin saya ulang-ulang, karena ini membangun tentang pemahaman ya, sehingga kita menjadi semakin paham, semakin mengerti tentang proses kita belajar, proses untuk kita berubah. Jadi proses berubah ini dimulai dari tidak tahu menjadi tahu, ini level yang pertama ya. Jadi proses kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu, proses yang kedua dari tahu menjadi paham. Nah, untuk menjadi paham itulah pentingnya kita ulang-ulang ya, diulang-ulang agar kita paham, kita ngerti, sehingga kita bisa masuk di poin yang ketiga, yaitu menjadi bisa. Untuk kita bisa, untuk kita praktek, ini dimulai dari kita paham terlebih dahulu ya. Jadi perubahan kehidupan kita akan dimulai setelah dari kita paham, itu adalah kita mau untuk mempraktekkan, mau untuk mengeksekusi. Apalagi kita mau di puncaknya, kita ulang-ulang ya, sampai menjadi level kebiasaan. Inilah harapan dari kita semuanya, termasuk saya. Kita berharap ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita itu bisa mengamalkannya ya, mempraktekannya, dan terus berusaha berikhtiar untuk menjadikan kebiasaan. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Semua orang, Bapak Ibu semuanya pasti pengen hidup kita ini dipenuhi keberuntungan di dunia dan akhirat, sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen hidup kita di dunia ini hasanah, di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah. Kita juga berharap kehidupan kita di akhirat ini juga baik, maka kita berharap beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Kita perlu mengetahui tentang ciri orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu. Ciri orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan tentang waktunya. Kenapa yang pertama disebut sebagai orang yang beruntung adalah orang yang memperhatikan waktunya? Karena hidup kita di muka bumi ini ada waktunya, ada batasannya. Kita boleh melakukan apapun, tapi satu hal, kita itu ada batas waktu. Yang batas waktu ini kita tidak tahu.
Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu ada ajalnya, ada waktu untuk kita selesai di muka bumi ini. Maka kalau pengen hidup kita beruntung, kita perlu perhatikan tentang kehidupan kita, perjalanan waktu kita. Itulah Allah banyak bersumpah tentang waktu, wal asri demi waktu asar, waktuha demi waktu Tuhan, wal laili demi waktu malam, ya wal nahari demi waktu siang. Kemudian tidak cuma itu, tidak cuma waktu, kita juga perlu memperhatikan tentang ilmu. Karena sebelum kita amal, itu kita harus ilmunya harus ada dulu. Itu makanya kita ngaji, sehingga tidak tahu menjadi tahu, sehingga dari tahu ini bisa kita eksekusi menjadi orang-orang yang memperhatikan tentang amalnya. Ya, inilah definisi kita termasuk golongan insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kaitan dengan yang pertama dengan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di surat At-Taubah ayat 30. Nah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asyara syahran fi kitabillahi yaumi khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah yang jumlahnya itu 12 bulan. Ya, pada 12 itu dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menyampaikan kepada kita untuk menghitung waktu kita, untuk menghitung berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya, itu Allah berikan informasi kepada kita, ada namanya bulan. Bulan ini ada 12, dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebelum saya akan lanjut sampaikan apa bulan haram itu, apa keistimewaannya, apa yang bisa kita lakukan di momen Hijriah ini, Bapak Ibu, ya saya pengen ngetes kira-kira jadikan apa enggak dengan kalender Islam. Ya, selain kita hari ini siar tentang kalender Hijriah, kalender umat Islam, hari raya yang harus kita kita munculkan itu adalah hari raya di bukan hari raya, tahun baru Hijriah. Oke, yuk kita hitung dulu. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Tsani, yang Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, kemudian Rojab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, dan ini diingat-ingat ya, paling Bapak Ibu ya. Oke, sekarang tanggal Hijriahnya itu tanggal berapa? Sekarang? Satu apa dua? Hah? Satu apa dua? Dua hari Sabtu apa hari Minggu? Kalau menurut saya lihat kalender, tanggal 1 Hijriahnya itu hari Minggu kemarin. Ini masuk tanggal hari 2. Terus nanti tanggal 16 Juli itu tanggal Muharramnya tanggal berapa? Mulai umat menantau aja. Sekian orang apa? Oke ya. Berapa? 10 ya. Oke ya. Nah, dari 12 bulan yang sudah kita sebutkan ini, Allah menyampaikan ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Kita perlu ketahui Bapak Ibu, kenapa sih materi ini saya sampaikan? Satu, untuk saling mengingatkan. Yang kedua, ada banyak keistimewaan yang perlu kita ketahui.
Kenapa? Karena kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul sudah mengabarkan kepada kita, usia umatku itu umumnya yang paling umum antara 60 sampai 70. Ya, antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kita sudah dikasih informasi kurang luweh usianya awal ini wis ngono. Nek lebih dari 70 itu usia bonus. Kalau kurang dari 60, ya 60 kurang dari 60 kurang dari 70 itu namanya usia diskon. Nah, kira-kira Bapak Ibu pengen diskon atau bonus? Bonus. Diskon atau bonus? Kita absen sih. Sing pengen dapat usianya bonus boleh angkat tangan. Wes, hati tanggung jawab loh. Nah, karena Anda minta apa namanya usia bonus, nek tambah usia bonus tapi kakean maksiat. Bapak Ibu, mohon maaf, pure-pure pengen didengar termasuk orang yang rugi. Siapa yang pengen usianya diskon? Seorang wali aja nih, wes. Ini tiga usia diskon tak gelem, tapi nek belanja diskon, wah luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ini pengen saya sampaikan? Karena gini, umat Nabi Muhammad termasuk kita itu, ya, ini usianya kan pendek. Ya kan, 60 sampai 70 tahun. Rasulullah wafat 63, Umar 63, Ali 63, ya, hanya Utsman bin Affan yang sampai 83. Nah, beda dengan umat terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 900 tahun, ya, usianya itu rata-rata paling banyak di atas 500 tahun. Kalau sing 700, 800, iki sing jenengan pengen dapat usia bonus mana? Nek jenengan dikai usia 200 tahun belum kan? Jadi ini jalur bonus. Bonusnya jangan banyak-banyak, jenengan jalur piro? Piro, yang ini minta berapa? Bonus sejoke apa piro ukurannya? Loh, kalau kita bicara terserah, jenengan nggak usah bicara bonus. Salahnya dewi, jenengan ngomong jalur bonus, ya kan? Nah, seandainya Allah mau ngasih bonus kepada anda itu minta usia berapa? Kira-kira saya 70 berarti bonus di 70 antara 60 sampai 70 kok. Terus mulai jadi jari ini mau jalur bonus, ditawari pengen bonus piro bingung. Ya, sing pengen 75. Sing pengen 80. Iki siji gelem. Sing pengen 90. Oh, tenang ya. Kita Al-Fatihah yuk, tenang. Kita Fatihah semoga usia jenengan sampai 90. Amin. Amin walilah kira-kira. Ning masalah usia 90, koncone jenengan wis mati kabeh. Ya. Jenengan tiku ora mati-mati, Bapak. Mulai terakhir, jaluk 90 muga-muga terkabul tenan iki wis. Tapi kan bisa iki. Loh, mulai itu tambah liyane to. Saiki pertama jaluk bonus. Dikei bonus loro jaluk meneh. Ya. Ini loh kenapa materi ini saya sampaikan. Karena usia kita di muka bumi ini nggak lama, ya, beda dengan usia dari umat yang terdahulu, maka Allah kasih banyak bonus kepada kita biar kita bisa ngejar di umat yang terdahulu yang usianya panjang. Itu loh, Allah banyak kasih keistimewaan di bulan-bulan tertentu, salah satunya yang nanti kita akan bahas. Biar kita hidup di muka bumi ini, kita ngerti, kita paham. Oh, ternyata ada bulan kemuliaan, ada hari-harinya banyak bonusnya. Sehingga saat kita beramal, itu dampaknya, efeknya itu luar biasa.
Misal malam jenengan ketemu beramal malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu tak total kurang lebih 83 tahun. Ya kan? Berarti satu dada dapat malam Lailatul Qadar kan jenengan seperti beramal 83 tahun loh. Ini Masya Allah. Tidak perlu hidup selama 83 tahun, nggak perlu hidup sampai 203 tahun, tetapi ada keistimewaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kita perlu miliki, kita perlu paham, ya. Maka di antara 12 bulan ini Allah menyampaikan ada 4 yang disebut sebagai bulan haram, bulan di mana diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 3 berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rodok nando sidik jenenge Rojab. Dari mana informasinya? Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda di hadis riwayat Bukhari, di hadis riwayat Muslim, sesungguhnya waktu berputar sebagaimana hari penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 ini. Ya, kalau nanti bulan suci Ramadan, nah ini bulan yang istimewa. Bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Malam yang istimewa adalah malam pertama. Jadi itu mas. Ibu guyu ini tahu loh ini. Ibu tahu kok guyu ini. Ya, malam yang paling ini adalah malam Lailatul Qadar. Itu malam yang paling mulia. Ya. Nah, Pak, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada apa dengan bulan mulia ini? Mari kita pertama muhasabah dulu nih. Maka di awal kita masuk di bulan Muharram ini, kita muhasabah dulu nih. Sebelum nanti kita akan bahas tentang apa hikmah, apa kemuliaannya, terus bagaimana langkahnya, maka kita perlu muhasabah, kita perlu introspeksi diri kita. Ya. Untuk muhasabah yang pernah saya sampaikan tentang kita belajar tentang alur kehidupan kita. Saya pengen kira-kira pembelajaran kita ngaji selama ini, kira-kira orang kemajuan orang, yuk kita cek. Ya, jadi waktu ini dibagi menjadi 3, 1 namanya masa lalu, 2 namanya masa kini, 3 namanya masa depan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kita hidup di masa ini. Ya, kita hidup yang tengah ini, Bu. Sekarang ini masa kini. Nah, ternyata setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, inilah faktanya, inilah kenyataannya. Karena apa? Masa kini ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kita ulangi, masa kini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Artinya kehidupan kita saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita di masa lalu. Keputusan kita di masa lalu, tindakan kita di masa lalu menghasilkan kehidupan kita saat ini. Begitupun dari sebaliknya, kehidupan kita nanti di akhirat yang itu nanti itu akan menjadi masa kininya. Ya kan? Nanti jelaskan yang berikutnya. Jadi kehidupan kita mulai berat badan kita berapa, itu kan hasil dari input yang masuk, betul? Nah, kenapa lagi setengah tua gino-gino? Karena yang masuk dan yang dibakar itu tidak seimbang. Kenapa hari ini ono wong iso maca Qurannya bagus, pasti masa lalu ada belajar membaca Al-Quran, sehingga saat ini dia bisa baca Al-Quran karena masa lalunya dia mau belajar. Ada orang yang hafid, menghafal Al-Quran, sekarang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena masa lalunya dia mau menghafalkan. Kenapa kita ini nggak hafal Al-Quran?
Jawaban sebabnya apa? Kenapa Bapak Ibu saat ini tidak hafal Al-Quran? Kira-kira sebabnya apa? Karena masa lalunya tidak pernah mau menghafalkan Al-Quran, sehingga karena tidak ada upaya ngerti nih awake dhewe maca Quran, hafal Quran iki kudune sak glondong, padahal tidak harus. Karena jenengan tidak ada keinginan, tidak ada keputusan untuk menghafalkan Al-Quran dari dulu sampai saiki ora kepinginan, maka hari ini kita tidak hafal Al-Quran. Kan sebagaimana saat jenengan sholat, kenapa saat sholat ayat yang jenengan baca, surat yang jenengan baca mau kuwi tok? Tahu nggak sebabnya? Karena lihatnya belum apa. Kenapa belum hafal? Karena dihafalke. Sepakat? Setuju ya? Ini ya. Jadi kehidupan kita saat ini, hidupku dan hidupmu, hidup Bapak Ibu Saudara semuanya, saat ini adalah hasil dari keputusan kita, tindakan kita di masa lalu. Nah, ini yang perlu kita muhasabah. Kemudian berikutnya, masa depan kita, kehidupan kita nanti kalau di dunia setahun 2 tahun yang akan datang, itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini ke depan. Karena masa kini adalah hasil dari masa lalu, berarti masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa kini depan. Karena 1446 Hijriah itu kemarin kan jadi masa lalu, betul? Sekarang jadi masa kini. Begitu juga dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, di akhirat kita meninggal dunia, nanti di alam kubur kita akan dapatkan banyak nikmat kubur atau banyak siksa kubur. Itu bergantung dari apa yang kita lakukan di dunia. Karena di akhirat, di alam barzah, dapat mendapatkan nikmat kubur, masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik, ya, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Karena apa? Ning dunyane iki apik, ning dunyane manfaat. Bisa dipahami? Bisa ya? Karena dia sadar, di dunia dia sadar hidup sementara, dunia sadar tempatnya menanam, bukan tempat memanen. Memanen salah satunya orang panen yang kita ijek-ijek, karena sesungguhnya balasan yang paling tinggi itu adalah di akhirat. Karena kalau amal akhirat itu dicairkan di dunia bumi ini nggak bisa menampung, Bapak Ibu. Maka Rasulullah menggambarkan antara bumi dan hidup di dunia dan hidup di akhirat itu seperti bumi ini jari-jari dicolongkan ke laut, diambil, ditangkap, kayaknya baju ini tangan. Nah, dunia itu seperti air yang ditangkap. Ya, akhirat itu sebagaimana lautan. Halo? Ini menarik Bapak Ibu ya, kita saling ingatkan. Jadi sedekah jenengan, infak jenengan, amal soleh jenengan, hari ini kita tidak bisa melihat, dan kita akan melihat itu saat kita mati. Saat nanti jenengan meninggal dunia di alam barzah, jenengan akan melihat, oh ini tuh amal infakku, oh ini tuh amal sedekahku, oh ini tuh amal wakafku, oh ini tuh dulu amal aku rajin untuk tolak ini. Itu baru terlihat, sekarang kita tidak bisa lihat, tapi nanti akan dinampakkan. Sehingga banyak orang meninggal pengen balik lagi, pengen dihidupkan lagi, karena sudah melihat, ya Allah, ngerti yang ini aku biar ngene yo, ngerti yang ini aku biar ngene yo, tapi tidak akan bisa kembali. Halo? Maka
masa depan kita ada 3 skenario. Skenario pertama, masa depan kita akan lebih baik. 1446 Hijriah lebih baik daripada 1445 Hijriah. Ketika apa? Kita mau berubah. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, nanti saya akan pandu bagaimana aturan main. Kemudian yang kedua, 1446 Hijriah akan sama persis seperti hari ini, Bapak. Rono kita nih, Rono udah nih. Yang kita lakukan sama setiap hari. Ya, dan yang ketiga, 1446 Hijriah, hidup kita tambah parah, tambah error, tambah gak karu-karuan. Ketika apa? Yang kita lakukan, kita menurut. Sendiri biasanya sedekah ini, makanya ini sedekah 10.000. Saya digorok-gorok kakek emane, dilebok ke 5.000, dilebok ke 2.000, kan tambah merusuk nih. Saya ingin rajin maca Qur'ane 1 hari 1 juz. Saya ingin dengan alasan jari ini sibuk pola, saya ingin sempatnya yang sak lembar, kan merosot nih. Saya ingin hari idealis sholat tahajud 8 rakaat, tutup witir 3 rakaat, total 11 rakaat. Saya ingin alasan kesel 2 rakaat bahkan 12, itu kan nurut tuh. Betul ya? Nah, maka momentum tahun baru Hijriah ini adalah momentum untuk kita berubah, momentum untuk membangun keinginan, membangun harapan, membangun tujuan, punya target. Bareng-bareng nanti belakang saya sampaikan, kita belajar untuk membuat target. Kira-kira di tahun baru ini kita mau perkembangan, kita mau maju di mana? Gitu ya. Karena kalau kita nggak punya target, nggak punya harapan, nggak punya keinginan, dan terus saya dievaluasi apa? Kira-kira yang dengan evaluasi apa? Orang di target apa? Bisa nggak kita evaluasi diri kita kalau kita nggak punya target? Nggak bisa. Ya kan? Kalau kita tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada keinginan untuk apa lagi yang perlu kita lakukan, apa lagi yang perlu kita kurangi, apa yang perlu kita tingkatkan, tidak ada keinginan itu, hampir dipastikan kita akan jalan di depan. Sepakat? Setuju ya? Ini baik. Gitu ya? Maka evaluasi akan terjadi kalau punya target. Ada ukurannya, ada indikator yang mau kita kejar. Yang tidak ada itu, mohon maaf, kita hanya rutinitas terus. Begitu juga dengan kerja kita. Begitu juga dengan pengajian kita. Saya tidak bicara baik buruknya. Kalau kita nanti tidak ada terobosan, ngaji kita akan seperti ini terus. Apik sih, tapi akan sama seperti ini terus. Mungkin 5 tahun lagi ya jumlahnya sebenarnya terus. Kenapa? Karena kita tidak ada keinginan untuk maju. Karena kita tidak ada keinginan untuk bertumbuh. Ini wae cukup. Ini Bapak Ibu. Halo. Yuk tangan kanan muliakan. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, alhamdulillah. Hari ini aku diingatkan. Ternyata hidupku saat ini adalah hasil dari keputusan tindakan di masa lalu. Panjenengan mangkat karena keputusan masa lalunya nulis ning grup. Akhirnya hari ini mangkat. Sing ora nulis, ora ketok, ora mangkat. Wong tidak ada keputusan untuk berangkat. Maka hari ini hasil dari masa lalu, masa depan adalah hasil dari yang kita lakukan hari ini ke depan.
Sadar saudaraku. Yuk gantian tangan kiri. Saatnya membalas. Yuk pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Hari ini aku sadar bobotku semene ini karena input makanan yang masuk lebih banyak daripada dibakar. Akhirnya kebanyakan lemak. Kalau orang dibakar tambah lembut benar. Karena hari ini adalah dari masa lalu. Masa depan adalah hasil keputusan kita, tindakan-tindakan kita di masa lalu. Kalau pengen hidupnya lebih baik, rubahlah masa kini. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Ya, nah ini saya buka dengan konsep ini dulu. Biar kita paham, kita belajar ini aja. Saya jujur Bu, Pak, saya merenung pada kehidupan saya juga sama. Iya ya. Kenapa ini sering saya sampaikan di seminar pun saya sampaikan? Karena sesungguhnya ini adalah muhasabah untuk diri saya. Agar apa? Agar aku mau mengeksekusi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar. Menakutkan, kira-kira menakutkan. Gambaran ini menakutkan Bapak Ibu. Tapi ini orang dicoba, orang ditambah, gak ditingkatkan, ya kan sama terus. Ini untuk apa Bu? Gitu ya. Dengan pembelajaran ini, kalau jenengan hari ini yang belum bisa membaca Al-Quran, ketika jenengan tidak ada keputusan, yes, aku hari ini ngaku, aku bisa maca Quran, aku siap sinau maca Quran di tahun baru ini di 1446 Hijriah, aku siap untuk belajar ngaji. Nek ana keputusan kuwi mengko 1447 Hijriah, jenengan podo wae iso blas. Tahu sebabnya? Sebabnya apa kira-kira? Karena kita tidak memutuskan dan tidak bergerak untuk belajar. Setuju? Sepakat ya? Nah, nih cermati. Yuk akhirnya mau terus Pak. Sama ketika keputusan kita di tahun baru ini tidak ada yang kita tambah misalkan aku siap sedino 1 juz. Aku siap sedekah pagiku tak tingkatkan. Saya juga sama Bapak Ibu, saya komitmen untuk saya tingkatkan. Ya, setuju saya tingkatkan Bapak Ibu. Nyaman, jujur, sangat tidak nyaman. Ya, akan 2 kali lipat itu saya tingkatkan. Wah, gue rasanya ini karuan. Tapi kan aku harus belajar nih. Pengen kita nggak maju, pengen itu berubah. Tindakan itu berubah. Nek orang semua itu kita harus siap untuk menerima banyak tantangan dalam hidup ini Bu. Kita harus banyak menyelesaikan banyak urusan dalam kehidupan kita. Nah, urusan ada 2. Urusan yang datang dengan sengaja, yang kita sengaja untuk membuat urusan itu, dan ada datang urusan yang tidak sengaja hadir, yaitu namanya masalah. Kadang agar kita maju waktu kasih masalah, kasih ujian, ben gelem sinau ben enggak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap bisa mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ayo kita pahami tentang konsep ini. Kita akan panen nanti di akhirat. Kita akan mulia menikmati apa yang kita lakukan selama di dunia. Ketika di dunia kita mau mana? Ya. Nah, kemudian itulah Allah ingatkan kepada kita surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sering saya ulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah kenapa kita kudu dipaksa, betul-betul ini kudu sejak untuk tidaknya. Ya, nah sebelum kita masuk ke langkah, saya akan sampaikan tentang hikmahnya lebih dahulu. Apa hikmah di bulan haram, di bulan mulia ini, terutama itu di bulan Muharram atau di bulan Hijriah ini? Yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Ya.
Manusia memang tempat salah dan dosa, tapi bukan menjadi kebenaran. Aku kan manusia biasa, ya tempat salah, ya tapi ojo semua salah, ya ojo. Jangan berbuat dosa di bulan ini karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Di seperti ini ya. Jadi saya dilipat gandakan itu kan mau pahala toh. Ternyata kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram yuk dilipat gandakan. Yang di luar 4 bulan ini, juga di luar bulan Ramadan, nek jenengan sekali ngerasa ini dohon dosane siji, tapi ini di bulan ini double. Ya, maka jangan banyak belajar untuk tidak menganiaya diri kita sendiri. Stop perbuatan dosa. Ya. Hikmah yang kedua, ingat di surat At-Taubah tadi ayat yang sudah saya sampaikan, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri, terutama di bulan haram. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan melakukan kezaliman, aniaya kepada orang lain. Mandek sih, jadinya lebih jengkel, lagi nesu karo koncone, mandek sih nesunya, dilereni sih. Nah, kalau jengkel bodoh karo Mas Wilit, kita lereni sih bulan haram ini. Menghargai, menghormati bulan haram, aku mandek sih kejahatan senjata. Ya, penghilang sesuai podo baik Bapak ini. Ya, aku tak lanjut di bulan bulan Safar. Ya. Mas Wiwit, aku jujur Mas jengkel masuk deketan karo jenengan. Tapi ini bulan haram nanti sih ya, kita salaman sih dan ya, ya tak pada ya. Aku ya jadi deketan karo jenengan tadi, ya pada yang kita ragulan sih ya tos bulan haram mau. Safar mulai lagi siap mulai lagi dan Safar aku siap dengan karo jenengan. Kau siap cocok, ya. Lebih tadi ya karena memang dilarang, ya kan ini ya. Mereka bertanya, ini di Al-Baqarah 217, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Berperang ini kan secara umum bisa diartikan kita berperang itu kan gelut, perang dengan yang lain. Tapi ini bisa kita artikan dengan berperang itu dari musuh-musuhan, gelut, baik fisik, ya mungkin dengan lisan, dengan apapun kayak itu. Kenapa? Katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Maka tidak banyak juga biar kita ini adu domba oleh setan, supaya perang beduk nesu-nesunan, tidak saling percaya terus ke ngomong terus Bapak Ibu. Wes ini menganiaya orang lain, fitnah sana fitnah sini, ngerasani kono ngerasani gini Bapak Ibu. Wes terus setan terus cocok wih aku seneng wih bulan ini double masalahnya cocok double terus Bapak Ibu. Ya, nah ini jangan melakukan kezaliman, aniaya kepada orang lain. Itulah di zaman Rasulullah. Rasul tidak akan pernah perang memerangi orang kafir. Itu di 4 bulan ini pasti mana? Kita ada senjata. Lain-lain sih. Besok apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram mantek. Safar mulai menaik untuk memerangi orang-orang kafir. Ya Bapak Ibu. Jadi ini dengan belum bisa memaafkan wong liya, belum bisa memaafkan bojone, koncone, tanggane dari sementara. Ini kan opsi sasar kan panjenengan mau dimaafkan orang terserah, tapi di hati isik di bulan haram ini. Mengko bulan Safar, nesu-nesunan meneh ya apa-apa kok silakan. Lho tenan. Tapi yang kebangetan loh ya kan loh ini kan jenengan ngomong sampai gitu kan saya ini so ngomong nanti ya tapi kan wah kawan ya ini yang kedua hikmah yang pertama jangan menganiaya diri sendiri jadi kedoliman yang kita lakukan diri sendiri ya kan kemudian kedoliman kepada orang lain. Nah, yang ketiga, karena dosa kita dilipat gandakan, amal soleh kita juga dilipat gandakan. Ya, maka perbanyaklah amal soleh, amal kebaikan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Baik amalan
amalan qasir itu untuk diri sendiri, maupun amalan mutaaddi, sebuah amal yang kita lakukan untuk orang lain, keuntungannya itu untuk orang lain meskipun nanti kembali kepada diri kita. Ya, dari mana dasarnya, dari mana dalilnya? Nah, ini kita ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua itu haram atau mulia atas kalian seperti mulianya hari ini di negeri ini dan di bulan ini, yaitu bulan haram, 4 bulan tadi. Dan sesungguhnya kalian akan mengharap Tuhanmu sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Ini sucinya luar biasa. Ya, kemudian di hadis riwayat Bukhari, tidak ada amal yang lebih afdol dibanding amal pada hari-hari ini, yaitu bulan haram. Mereka bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula oleh jihad. Jihad kalah dengan kemuliaan bulan ini, ya. Kecuali, tapi Rasul sampai kecuali jihadmu itu kamu keluar rumah untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, berarti hartamu metu, jiwamu berarti mati di dalam jihad, dan Anda keluarkan hartamu maksimal, dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, balik anggo ngomong, jadi kan mati Bapak. Jadi mulianya luar biasa, ya kan? Maka perlakukan bulan haram ini beda dengan bulan lainnya. Ini bulan mulia, cuman masalahnya banyak informasi kok. Wes dorah gelem rahwani nikah ke anake ning bulan Muharram. Suro kan istilah Jawa ya kan. Saiki ono ora kita pernikahan, ora ono to. Padahal ini bulan baik. Ini kan mitos di sesuatu yang orang salah tapi kaprah muncul. Suro di malam satu suro apa kerisnya di gini di gua, ini di lurusin bener itu di gua apa di los hukum itu Gus Soeharto ya tahu ya. Nah ini ya, nah kita harus tahu kemuliaan. Nah, apa kemuliaan yang bisa kita ambil dari bulan mulia ini? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu puasa. Tadi saya sampaikan kenapa tanggal 16 dan tanggal 10 kita diperintahkan, disunnahkan, bahkan sunnah muakkad untuk puasa, yaitu hari Selasa 16 Juli 2024 ya, sampai sabda Rasulullah ya di hadis Ahmad, Muslim dan Abu Daud bahwa puasa di bulan Muharram adalah ibadah puasa terbaik dan paling utama setelah bulan Ramadan. Dulu ketika belum turun ayat perintah puasa di bulan Ramadan, puasa di tanggal 10 Muharram ini hukumnya wajib. Setelah turun Ramadan menjadi sunnah, akan sunnah yang muakkad, ya, sunnah yang dikuatkan. Ya, dari mana dalilnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada hari Asyura, yang jelas adalah tanggal 10, dan menyuruh untuk berpuasa pada hari itu. Sebenarnya salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini adalah perbanyak puasa. Berarti tidak ada jumlahnya, disunahkan memperbanyak puasa. Kapan waktunya? Monggo, hari Senin puasa, besok puasa juga boleh ya. Cuman Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu yang diperintahkan 10 ya. Ya, 10 Muharram ini nanti salah satu pahalanya, selain saya tunjukkan hadisnya biar jelas itu bisa Allah akan ampuni dosa-dosa selama. Jadi kenapa Rasulullah itu juga puasa di tanggal 10 ya? Karena di tanggal 10 itu ada momentum yang luar biasa, karena Allah memberikan kemenangan kepada Nabiullah Musa alaihissalam ya. Nabiullah Musa alaihissalam itu menang melawan Raja Dolim, Raja Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah, itu tepat di tanggal 10 Muharram. Dan saya belum tahu proses benar tidaknya. Satu lagi yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam keluar dari sumur itu juga tanggal 10
Ya, ada juga informasi yang mengatakan Nabiullah Yunus alaihissalam keluar dari mulut ikan paus itu juga tanggal 10. Cuman dalil yang paling kuat adalah tanggal 10 itu Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan mengalahkan Raja Fir'aun. Sehingga tanggal 10 itu umat Yahudi pada puasa tanggal 10. Kemudian Rasul mendengar informasi ini, Rasul mengatakan, aku yang berhak sebenarnya untuk berpuasa di tanggal 10 karena Nabiullah Musa alaihissalam adalah seniorku. Nabiullah Musa alaihissalam adalah senior yang menjadi panutan untuk menyempurnakan dari nabi-nabi sebelumnya. Maka Rasulullah di tanggal 10 itu beliau ini ya puasa. Cuma maka para sahabat ada yang kasih saran seperti apa? Ya Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, Nabi Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada sahabatnya, ya, pada para sahabat. Dan Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya hari itu diagungkan oleh orang Yahudi. Jadi Rasul berpuasa karena hari itu diagungkan oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi umatnya Nabiullah Musa alaihissalam berpuasa di tanggal 10. Tanggal 10 pun dosen poso itu kita pernah. Mereka orang Yahudi juga berpuasa. Ya, kemudian baginda Rasulullah, maka beliau SAW bersabda, ya, ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, itu kan berarti kita sama kalau kita puasa di tanggal 10 menyamai umat orang Yahudi. Nah terus gimana? Tambah bedo, ada namanya tasu'ah. Tasu'ah itu boleh berpuasa tanggal 9-nya, boleh berpuasa tanggal 10-nya, atau boleh tanggal berapapun. Yang penting di bulan Hijriyah ini ojo mung tanggal 10 tok. Ya, jangan sampai jenengan rajin puasa tanggal 10 malah bablas. Ya yang ujian tenang tanggal 10 dilele ono order ngisi Pepindo bener. Wah ini luar biasa. Tapi tak sepakati karena dulu hadis ini setahun besar ramati. Kan ngisi event 2 event besar insyaallah. Ya kuat-kuat ya lah. Ya kan? Kemudiannya luar biasa. Nah, idealnya tanggal 9 aja puasa Tasu'a atau tanggal 11-nya. Jadi boleh hari Senin pas dengan pas itu Seninnya dengan puasa Senin plus puasa Tasu'a, Selasanya jadi minggu depan ya, pas minggu depan ya, hari Senin depan dengan puasa niat 1 atau niat 2 juga sekali. Dengan puasa dari Senin, Tasu'anya dapat, dari Seninnya dapat pahala, Selasanya Muharram. Aku nek pengen poso piye? Boleh apa? Boleh tanggal 10 poso, tanggal 12 poso, 12 poso. Jadi kan poso terus tidak masalah. Memang hadisnya menyampaikan perbanyaklah puasa di bulan Haram. Nah, sekarang Bapak Ibu apa keutamaannya? Yang pertamanya loh, puasa yang diutamakan setelah bulan Ramadan ini tadi sudah saya kutip hadisnya di atas ya. Oke, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah bertutur, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, salat manakah ya Rasulullah yang lebih utama setelah sholat fardu? Nabi menjawab, yaitu sholat di tengah malam. Ya, saling ya. Mereka bertanya lagi, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Nabi bersabda, puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan haram. Salah satunya adalah bulan Hijri atau bulan Muharram. Ya. Nah, kemudian apa keutamaannya? Menghapus dosa setahun. Ya. Jadi berpuasa pada bulan Haram atau Asyura, Ashhurul Hurum, yaitu bulan mulia, sangatlah istimewa. Hal ini karena berdasarkan sejumlah hadis bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Diriwayatkan Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan bulan puasa di Asyura. Asyura itu maksudnya adalah tanggal 10 ini ya. Puasa Asyura menebus dosa setahun yang telah lewat.
Dan yang kedua hikmahnya, kita berpuasa di tahun baru. Sudah tahun baru, kemudian kita awali tahun baru ini dengan baik. Siap puasa Bu? Tolong dicatat di Putri tanggal 10. Mengko bojone di WA, anaknya di WA, putune di WA, mantu mertuane di WA. Mohon izin mantuku, aku cuma mengingatkan, jangan stres. Ya kan? Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain itu apa? Yaitu namanya niatnya, niat yang kita sampaikan saya dengan tahu tentang niat puasa puasa Asyura. Dalam hati juga boleh, ya Allah berniat puasa Asyura di tanggal 10 karena Engkau ya Allah. Ya Allah berniat puasa Tasu'a karena Engkau ya Allah, boleh dalam hati. Bahasa Indonesia juga boleh karena niat itu ada dalam hati. Kalau dengan dia melafalkan silahkan. Nah itu sama motif ada sunatan Asyura lillahi ta'ala. Ya boleh. Usolli nawi itu sama motif ada sunatan Tasu'a lillahi ta'ala. Boleh. Ya, monggo dengan mantapnya di mana? Ya, yang karena Allah, insya Allah dalam hati sudah termasuk. Nah, kemudian keutamaan lagi yaitu santunan anak yatim. Nah, bulan Muharram yaitu bulan yang disebut sebagai, para ulama menyebut namanya hari rayanya anak yatim. Hari rayanya itu diminta untuk memulihkan. Cuman mohon maaf, ini salah kaprah ya. Bukan cuman nyantuni pendak Muharram kok, ini salah ya. Ini salah pakai banget. Ya, jadi soal aku peduli anak yatim, aku sudah mau tanggal 10 santunan anak yatim. Setahun bisa, hati rumit. Ya karena kebutuhan anak yatim tidak setahun sekali Bapak Ibu. Nah ini momentum untuk disiarkan gitu. Kita ajak sebanyak mungkin orang untuk menyantuni anak yatim. Yang alhamdulillah ya, insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 20 Juli, ini tolong juga dicatat di Putri, Sabtu tanggal 20 Juli 2024 insya Allah majelis kita akan mengadakan santunan anak yatim. Jumlahnya ini masih digodok oleh panitia ya. Tugas kita hanya nyantuni sekaligus berbarengan dengan takbir albar. Insya Allah guru kita akan hadir di Semarang tanggal 20 Juli insya Allah, tepatnya di Gerawisata. Datang ya Bu. Nah nanti flyernya kita akan bagi di grup. Yang saya berharap dengan untuk datang ya, biar dapat semangatnya dari beliau, biar dapat spiritnya dari beliau ya, karena kita sudah dianggap selaku murid dan juga murid beliau yang ada di Semarang. Bahkan salah satunya hari ini ada pengajian juga, salah satunya wasilah melalui beliau. Saya minta kepada Arif Suratul Fatihah satu kali, kita doakan semoga di acara tanggal 20 Juli nanti berjalan dengan lancar, murid berkenan hadir di Semarang. Allah berikan hikmah, Allah berikan kelancaran, Allah berikan semangat kepada kita dan kita bisa berjuang untuk menolong agama Allah dan disehatkan, dilancarkan semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nah, selain itu saya mengajak Bapak Ibu untuk partisipasi ya, untuk partisipasi dalam memberikan santunan anak yatim. Jenengan setiap hari, setiap Senin yang jenengan kumpulkan itu semua untuk anak yatim. Kita selaku panitia tidak ngambil sedikit pun, apalagi ini mesti gubernur ustadz orang serupiah pun nggak pernah menikmati ya. Itu tanya kepada yang seragam tim penggerak. Yang ini kita florkan untuk amal kita, untuk kedua orang tua kita, untuk kita sebagai investasi akhirat kita, sebagai dividen kita, sebagai amal soleh kita gabung di majelis ini, kemudian kita santunan. Yang kita sepakat 3-4 bulan sekali kita santunan. Karena kita kedatangan guru, maka kita akan jadikan satu di beberapa titik di Semarang, itu nanti jadi satu.
Ya, saya mengajak Bapak Ibu donasi, saya juga ikut donasi. Ya, nanti juga snack juga nanti kita juga ikut donasi juga untuk kaitannya dengan snack dan sebagainya. Nah, kan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, setahu saya panitia sudah nge-share untuk linknya, monggo bisa dengan cash silakan, ya, transfer juga Bu boleh. Nanti kalau bingung di WA saja di grup sampaikan, Bu mohon izin minta rekeningnya, aku mau titip untuk santunan anak yatim, gitu ya. Kita mohon maaf, kita harus jadi pemain. Jadi apa? Pemain, jangan jadi penonton. Ya, kan insya Allah besok santunan satu orang itu kita baca 300.000. Monggo misalkan jadikan niat, Pak Amin aku juga satu anak yatim kita santuni 300, silakan. Pak Amin aku duitnya 500, monggo. Bu aku duitnya 1.000, silakan. Semampu jenengan, ya, tapi jenengan perlu ukur. Ojo sampai mampu nih 500, sedekah mau 50.000, ini sampai naik dewi. Gusti Allah ngerti lah, ngerti. Allah nggak tahu. Ya, maka saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ayo ikut partisipasi untuk mensupport. Ini adalah untuk investasi akhirat kita. Bahkan Bismillah nama itu kita niatkan, kalau ada pahalanya ya Allah sampaikan kepada kedua orang tuaku. Semoga Allah mampukan Bapak Ibu, Allah buka hati kita, mampukan kita untuk menyantuni anak yatim setiap saat waktu dan terutama tahun ini. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa Bapak Ibu ya? Ini bukan untuk kami, untuk bergerak kita, semua kembali pada diri kita. Ingat, yang berubah hidup kita adalah kita bertim dan kita action. Ya, nah beliau akan hadir Bapak Ibu. Nah terus apa yang bisa kita lakukan agar tahun ini menjadi lebih baik? Selain kita ada unggulan yaitu puasa di tanggal 10, ya, Senin Kamis saya sudah tak hitung karena jenengan sudah biasa. Ya, kalau 10 jenengan lakukan, kemudian ditambah santunan anak yatim. Alhamdulillah majelis kita mengajak kita semuanya untuk bareng-bareng menyantuni anak yatim bersama-sama. Ya, kita jadikan satu sehingga hasilnya banyak, sehingga banyak yang bisa kita santuni, kita bisa support. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Perlu dirancang perubahan. Nah PR-nya nanti malam tak kasih PR untuk jenengan garap. PR gampang, sing berat ini ngelakon ini, tapi minimal jenengan kerja sih. Nah bagaimana kita tulis daftar perubahan? Perubahannya cuma ini sering disampaikan Pak Bang, saya juga saya sampaikan Bapak Ibu. Ini loh yang disebut kita nanti beruntung. Gak cuma ya Allah moga-moga tahun depan kita beruntung, amin amin, amin, gak cuma itu. Ya, tapi betul-betul real tindakan kita lakukan. Nah bagaimana ukurannya? Indikator kita berubah, indikator kita beruntung. Yang pertama 0 menjadi 1. Lakukan sesuatu sing jenengan ra tau dilakoni, jenengan nglakoni. Misalnya aku dengar tonggoku lorong pilih. Yang pernah saya sampaikan hadisnya, kalau Anda menengok orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kita, mendoakan kebaikan dari pagi sampai sore. Rasulullah sampaikan. Kalau kita menengok hari di sore hari, maka sore sampai pagi malaikat 70.000 mendoakan kebaikan untuk kita. Masya Allah. Jadi kan praktek misalkan sing orang-orang jadi yang selama ini jenengan tidak sedekah pagi, Bismillah nama itu besok bulan mulai tahun berikutnya akan sedekah pagi. Caranya dia siapkan kota. Ya, tiap pagi bersubuhan reboke, total seminggu Senin jenengan gawa niki entuk double pahala meneh. Dikumpulke misalkan pagi 10.000, satu minggu dapat kumpulke gawane cemplungke niki kene. Ibu anak yatim. Bisa. Ya, itu bisa kita lakukan. Ini yang salah satu yang saya lakukan Bapak Ibu. Halo. Hai. Sing ora ono dadi ono. Sekarang saya tanya, adakah Bapak Ibu selama jenengan ngaji, ada nggak perubahan?
yang sebelumnya jenengan tidak pernah melakukan sesuatu, kemudian jenengan lakukan kebaikan? Ada? Kalau ada, alhamdulillah, berarti berkah majlis ini, berkah ilmunya. Amin. Amin ya. Sing nomor loro, satu menjadi plus satu. Sing wis ono ditingkatke. Sing sedekah 10.000 jadi 20.000, 20.000 jadi 50.000, itu namanya ditingkatkan. Nah, jadi kan itu berubah Bu. 1446 Hijriah saya siap untuk meningkatkan sedekah pagi saya. Ya, saya mulai baru sebelumnya. Aku gini nih, aku nih setiap pagi sedekah terus, maka itu orang berubah. Ya berubah, orang meningkat. Tak tambah ya. Bismillah nawaitu, Bismillah tak. Tiap pagi tak latih satu saya. Aku rak cerita orang bujuk sih, menang saya baik. Mau rutinitas, ya kan, nyaman, enak, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kenikmatan untuk ibadah, Allah berikan kenikmatan untuk enteng melakukan amal soleh. Nah, ini berarti ada keberkahan di situ. Nanti tingkatkan apalagi, terus apalagi yang santunannya itu di luar ini santunan untuk apa? Santun yatimnya yang saya lakukan adalah mendatang untuk temannya anak-anak saya. Nah, lumayan sekolah atau untungnya, ya kan? Sekolah kui kan sekolah di sekolah swasta, bukan negeri kan gratis. Itu kan bayar, cocok ya, bisa bayar SPP nih. Nah, lumayan itu. Ya, tingkatkan Bapak Ibu. Saya sholatnya papat jadi 6 jadi 8 jadi 10 di rolas sholat Tuhannya. Sholat tahajudnya juga sama, atau berkaitan dengan kualitas. Dengan apa? Kualitasnya pun kita tingkatkan, tidak cuma kuantitas pada jumlah, kualitasnya, keikhlasannya perlu ditonton. Ya, mosok beramal kok jaluk segera wis terima, kasih kembali lagi kan ngono ya. Terima, wis terima, sampai nih terima, kasih kembali lagi, wis biar kembali lagi nih Bapak Ibu. Misalkan ditata lagi, niatnya dilurusin lagi, diikhlaskan lagi. Aku berjuang untuk siapa sih? Gitu ya. Ditata, itu kaitannya dengan kualitas. Ya, atau yang ketiga adalah menjadi 0, berkurangnya kebiasaan buruk. Ini disebut dengan maju. Disebut kita maju ukuran ini. Bisa tiga-tiganya, bisa salah satu, minimal salah satu. Sing ora ono dadi ono, sing wis ono ditingkatkan, baik kualitas maupun jumlahnya atau kuantitasnya. Atau yang ketiga, kebiasaan elek dikurangi, sokor-sokor dihilangi. Ngerasani wong iki kan penak. Betul? Aku nyuwun sewu jenengan ilangi terbanget. Sing paling mungkin dikurangi. Apalagi kebiasaan buruk turu bar subuh. Rapi toh dikurangi atau syukur-syukur dihilangkan. Yang bapak-bapak yang merokok mandek, merokoknya dikurangi. Ini harus protes sebab itu. Aku begitu tak kurangi kan. Pengasal sapak, isinya rolas tak kurangi bedino, sisi tak kurangi terus kok. Nyumet tak kurangi, kita tak kurangi mana? Itu kan ngeyel Bapak Ibu. Kan itu maksudnya ya. Artinya biasanya sapak menjadi setengah pak mau peluru, mangan yang merokok yang faster, mangan nah, itu namanya berkurang. Itu tandanya kita maju. Wong kebiasaan negatif kita kurangi, syukur-syukur dihilangkan. Nek wis 0 1 ne ora ono, 1 plus 1 ne ora ono, min ora ono, jenengan ngomong alhamdulillah kita masuk orang beruntung, jenengan kurang paham, jenengan gagal paham. Setuju? Sepakat ya? Saya jenengan termasuk beruntung Roma, amin. Beruntung apa nih? 0 1 ne ono ora. Pokoknya orang tak mau dua 1 plus 1 nih, wah orang kebiasaan negatif, wah mau dua berarti kita jalan tetap baru merasa beruntung, tapi sebenarnya dulu itu Bapak Ibu ya. Maka semoga Allah kuatkan kita untuk bisa mengembangkan ini. Maka PR-nya nanti malam menjadi nyusul cici lah asal kau 0 1 nya juga jiwa kebiasaan baru yang aku akan lakukan, yang kebiasaan itu akan berdampak positif pada diri kita, syukur-syukur berdampak baik juga ke orang lain. Sing nomor loro, sing wis ono ditingkatkan.
Jadi kan tulis apa sih menurut tak tingkatke. Mbok maca Qur'ane, mbok sedekahe, mbok sholawate, mbok dikire, mbok apa namanya istighfarnya, tingkat. Ki amin bolak-balik tak praktek ya podo wae Mas. Oman amin bolak-balik orang praktek ya podo wae, wis ra berubah-ubah ya. Kemudian yang ketiga adalah min menjadi nol. Kebiasaan dulu kita belajar, dulu kita kurangi. Semoga manfaat, semoga Allah berkahi rahmat kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan 10 kita bisa puasa, semoga kita mulai dengan 9 dan 10 kita puasa, maka perbanyak di bulan Muharram ini, dan semoga Allah berikan banyak rezeki kepada kita sehingga kita perbanyak di rakyat yang bisa kita santuni, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, masalah-masalah kita diangkat oleh Allah, dan Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan petunjuk nikmatan oleh Allah, bukan jalan yang diberkahi oleh Allah. Semoga hidup kita manfaat, semoga akhir bila husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita berdoa istighfar kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dari Bu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.